Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Dan semangat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang kemampuanku terbatas. Sebelum kita mempelajari materi pokok kita, yaitu kemampuanku terbatas, mari kita awali dengan doa. Mari kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sepantasnyalah kami bersyukur dan memuliakan Engkau, sebab Engkau telah menganugerahi kami kemampuan dan keterbatasan yang berbeda satu dengan yang lain. Kami menyadari bahwa kemampuan kami terbatas, namun kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah kami dan akan melengkapi kekurangan kami. Ya Tuhan, berilah kami kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan kami dan keberanian untuk memohon pertolongan-Mu. Semoga melalui pelajaran ini, kami semakin mengenal Engkau dan semakin mampu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku yang terkasih, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Dan sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran kita, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran materi kemampuanku terbatas adalah peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara mengatasinya secara bertanggung jawab sebagaimana diteladankan oleh orang lain dengan dilandaskan pesan kitab suci sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Anak-anakku yang terkasih, tak seorang pun manusia yang sempurna. Tidak ada seorang manusia yang hebat dalam segala hal. Setiap orang pasti mempunyai kekurangan atau keterbatasan dan tidak semua orang yang memiliki keterbatasan dalam dirinya hidupnya sempurna. Banyak yang bisa sukses melebihi orang lain yang normal. Hal ini bisa jadi disebabkan dia mengembangkan kemampuan dalam hal kemampuan mendekati dan mempengaruhi orang lain. Dengan kata lain, yang dibutuhkan adalah cara dan sikap kita dalam menghadapi keterbatasan yang dimiliki. Anak-anakku yang terkasih, keterbatasan manusia dapat diartikan sebagai kondisi yang tidak dapat dilampaui manusia untuk dapat berkembang seutuhnya. Keterbatasan ada yang sifatnya sementara, ada yang tetap, yaitu kematian. Keterbatasan manusia dapat berubah. 1. Keterbatasan fisik jasmania seperti berbadan pendek, cacat. 2. Keterbatasan psikis seperti pemalu, kurang terbuka terhadap orang lain, kurang berani mencoba. 3. Keterbatasan dalam hal kemampuan, seperti kurang cerdas dalam menguasai pelajaran tertentu, tidak menyukai pelajaran sosial. 4. Keterbatasan penunjang, seperti kemampuan ekonomi orang tua yang kurang dan tidak memiliki peralatan. Anak-anak yang terkasih, apa yang dipandang seseorang sebagai keterbatasan belum tentu dipandang sebagai keterbatasan bagi orang lain. Manfaat bagi kita untuk mengetahui keterbatasan atau kekurangan diri adalah 1. Membuat kita memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Kita sadar bahwa diriku bukanlah makhluk yang sempurna. 2. Membuat diri kita makin mengetahui cara menempatkan diri dalam pergaulan dan tidak bereaksi negatif terhadap orang lain. 3. Membuat kita mengetahui apa yang perlu diperbaiki atau dilatih. 4. Membuat kita berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki. Kalau kita sadar kita kurang terampil dalam pelajaran ekstra, maka terus berlatih menjadi lebih baik dan juga berusaha menunjukkan prestasi pada pelajaran yang kita senangi. Terdapat 2 sikap dalam menghadapi keterbatasan atau kekurangan diri, yaitu sikap negatif dan sikap positif. Pertama, sikap negatif, yaitu 1. Menutup kekurangan lalu bertindak munafik. 2. Tidak puas terhadap diri sendiri
lebih ingin menjadi seperti orang lain. 3. Minder dan mengurung diri karena merasa diri paling hina, paling sial di dunia ini. 4. Menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak adil. Sikap positif yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan adalah 1. Menerima dan menyadarinya tanpa harus menutup-nutupi. 2. Memberi perhatian secara khusus pada kelemahan untuk diwaspadai sehingga tidak menyakiti atau merugikan orang lain. 3. Menjadikan kelemahan sebagai kekuatan. Anak-anak yang terkasih, kita dapat belajar dari tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan umatnya Israel. Bukanlah orang-orang yang hebat, melainkan orang-orang biasa yang memiliki kekurangan atau keterbatasan, yaitu Yeremia, dipanggil menjadi nabi. Ia bukan orang yang hebat atau sempurna. Ia sendiri merasa masih sangat muda, dan waktu itu usianya baru sekitar 18 tahun. Ia harus mengajak bangsa Yehuda bertobat dan harus melawan ajaran nabi-nabi palsu. Ketika ia dipanggil, ia merasa belum pantas karena tidak pandai berbicara dan merasa masih sangat muda. Tetapi Allah menguatkan dia dan berjanji untuk menyertai dia. Dalam Perjanjian Baru, secara khusus Injil Lukas bab 5 ayat 27-32, juga menceritakan bahwa Lewi adalah salah satu dari 12 rasul Yesus. Ia mempunyai pendidikan yang lumayan, tetapi sebagai pemungut cukai, ia banyak melakukan korupsi. Itulah sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat membenci dia. Yesus, sekalipun ia tahu Lewi orang berdosa, tetapi ia berkenan memanggil Lewi untuk ikut serta dalam karya pewartaan Yesus. Rasul-rasul Yesus juga bukanlah orang-orang yang hebat. Kebanyakan mereka adalah nelayan yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Dan justru orang-orang sederhana seperti mereka dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya. Rasul Paulus, dia adalah pembunuh bayaran yang dibayar untuk membunuh para pengikut Yesus supaya tidak berkembang, tetapi mau bertobat dan berbalik menjadi pewarta Injil Yesus Kristus yang luar biasa. Anak-anakku yang terkasih, kedua teks kitab suci ini memberi pesan bahwa 1. Kita perlu mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah dengan jujur dan rendah hati. Kita diajar untuk tidak sombong, seolah dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan kehebatan yang kita miliki. Kita justru dipanggil untuk berani mengandalkan Tuhan dalam melakukan tugas apapun, serta dalam usaha mengembangkan diri demi meraih masa depan. Kita perlu belajar percaya bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan selama kita mengandalkan Dia, sekalipun kita memiliki keterbatasan. Percayalah, segala harapan kita pasti bisa tercapai. 2. Keterbatasan yang dimiliki sesungguhnya menyiratkan suatu panggilan kepada setiap manusia untuk berelasi dengan sesama, bekerja sama saling melengkapi, dan saling mengembangkan keterbatasan. Keterbatasan harus disikapi secara benar, yakni berupaya mengatasinya dengan mencari sumber kekuatan dan kesempurnaan sejati, yakni Allah sendiri. Oke anak-anakku, kita telah sampai pada penghujung materi kita pada hari ini. Semoga materi ini menyadarkan kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tuhan seringkali menggunakan keterbatasan manusia untuk melakukan tugas-tugas besar. Baik anak-anakku, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Mari kita mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami selama proses pembelajaran ini berlangsung. Kami bersyukur atas ilmu yang telah kami terima. Semoga kami selalu rendah hati dan bekerja sama dalam upaya mengembangkan diri, terlebih supaya kami tak henti-hentinya mengandalkan kekuatan-Mu dalam kekurangan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.